5 teori pertanggungjawaban korporasi. Teori pertanggungjawaban korporasi pertama yaitu teori identifikasi yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan melalui individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan suatu fungsi kunci dalam pengambilan keputusan korporasi. Teori ini juga disebut sebagai alter ego. Teori pertanggungjawaban korporasi kedua yaitu vicarious liability yang menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai agen dari korporasi tersebut. Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti pada awalnya diterapkan dalam kejahatan terhadap lingkungan. Perkembangan lebih lanjut dari vicarious liability, ada yang dikenal dengan absolute liability dan strict liability. Adapun perbedaan dari prinsip keduanya, dalam absolute liability tidak diperlukan adanya kesalahan atau mens rea. Tetapi yang dibutuhkan adalah pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Sementara dalam strict liability mensyaratkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang diragukan. Artinya, terdakwa berhak untuk dilakukan due diligence berkaitan dengan kasus tersebut. Teori pertanggungjawaban korporasi ketiga, yaitu teori delegasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada orang yang oleh direksi diberi delegasi untuk melaksanakan kewenangan korporasi. Teori ini sebagai jalan tengah antara teori identifikasi yang sempit dan teori vicarious liability yang terlalu luas manakala berhadapan dengan struktur korporasi yang rumit. Teori pertanggungjawaban korporasi kelima, yaitu teori model budaya kerja yang menyatakan bahwa kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat memengaruhi cara kerja korporasi dan dapat dimintakan pertanggungjawaban jika tindakan seseorang memiliki dasar rasional bahwa korporasi memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam buku 1 KUHP Baru, pertanggungjawaban pidana korporasi yang semula hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu di luar KUHP Baru, berlaku juga secara umum untuk tindak pidana lain, baik di dalam maupun di luar KUHP Baru. Sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana, tetapi dapat pula berupa tindakan. Atas dasar itulah, kesalahan korporasi diidentifikasikan dari kesalahan pengurus yang memiliki kedudukan fungsional mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan mempunyai kewenangan menerapkan pengawasan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu tindak pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut, termasuk pengendali korporasi, pemberi perintah, dan penerima manfaat. Demikian tentang 5 teori pertanggungjawaban korporasi, semoga bermanfaat.